hari ini ayah pengen ngajak Nda makan di tempat yang pokoknya wah selebritis semuanya makan di situ dah. Oh ya? Dulu waktu Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia, dia juga sempat makan di situ. Ya, serius ini tempatnya. Cristiano lu pernah kesini. Metallica juga. Metallica juga pernah kesini. Serius di sini. Iya. Waktu itu mereka di sini ada TV, nah itu ada Cristiano, ada Metallica di sini. Ekspektasinya Anda tuh udah wah banget. Ternyata ya makan itu bukan masalah tempat ya. Bukan masalah tempat, masalah harga enggak. Makan di pinggir jalan aja nikmat banget nih. Apalagi berdua sama orang tersayang. Wow. Anak-anak udah pada ke sekolah semua. Ayah berangkat syuting sore. Ya. Ada waktu luang buat kita berdua. Yeay, kuliner. Oke, hari ini ayah pengen ngajak Nda makan di tempat yang pokoknya wah selebritis semuanya makan di situ dah. Oh ya? Dulu waktu Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia, dia juga sempat makan di situ. Mahal banget dong ya, punya uang ya. Ya ampun Nda, ayah tuh cari duit siang, pagi, sore, malam itu cuma buat Nda. Masa cuma untuk makan aja pelit sih? Menunya apa? Bakar-bakaran atau? Pokoknya ini ala Jepang. Ala Jepang. Soalnya, makannya pakai sumpit pasti iya, ya. Pokoknya dulu yang pernah ke Indonesia lagi dulu Bon Jovi juga pernah mampir ke situ. Metallica, sama kru-krunya ke situ. Pokoknya enak banget ya. Jadi abang-abangan gue, dan gue hari ini gue mau makan ala Jepang. Pokoknya tempatnya itu menuju daerah Bogor, perbatasan Bogor dan Jakarta. Enak banget tempatnya. Yuk. Ih, nggak sabar. Ya, serius ini tempatnya. Cristiano lu pernah kesini. Metallica juga. Metallica juga pernah kesini. Serius di sini. Iya. Waktu itu mereka di sini ada TV, nah itu ada Cristiano, ada Metallica di sini. Ekspektasinya Anda tuh udah wah banget. Tapi nggak apa-apa sih, Anda juga suka makan di pinggir-pinggiran jalan gini. Karena kan rasanya kan bermacam-macam. Ini mie ayam yang paling legend di Pamulang. Oh, dia gitu. Itu cabangnya udah banyak. Nah salah satunya di sini nih. Di tapi Tawanan. bener sih, makannya pakai sumpit kan? Jepang kan? Jepang. Bang, kayak biasa ya bang? Ya. Udah tahu kan? Ya. Weh, nah di sini juga ada minuman spesialnya ndak? Apa itu? Kekenat. Kekenat. Pokoknya kalau Cristiano bilang sini, kekenat. Orang bilang itu. Butet, di gelas ya. Gula merah. Nah, di sini tuh paling enak minumnya pakai air kelapa dan lain enggak. Kelapa. Orang-orang yang datang ke situ tampilannya turis banget kan. Oh iya benar. Oh iya benar. Ambil gambar tuh, Cil. Bapak-bapaknya itu pakai baju pantai, Cil. Baju pantai. Tuh. Pokoknya kalau kita makan di sini tuh mau pagi, bukannya dari pagi ya? Sampai jam? Sampai jam 9 malam. Pokoknya di sini pelanggannya udah banyak banget ya. Soalnya orang di sekitaran sini tuh lihat mie ayamnya ini memang cabangnya pertama ada ke Pamulang. Iya. Ada di sini. Gerobaknya coklat ya, gerobaknya khas banget Khas ya. banget. Jangan diremehin, kita ada di jalan kecil, tapi rasanya nggak kalah sama mie ayam yang udah ada di ruko ataupun ada di mall. Ya, ini biasanya ibu-ibu habis ngantar sekolah nih ya, melipirnya ke sini nih. Ada banyak jajanan ya. Terus di depannya ada tukang sayur tuh. Tahu nggak yang jual minumannya ndak? Christian Gonzales tuh, lihat tuh. Lihat mukanya mirip Christian Gonzales. Bang Acong, kelapa. yang kelapanya tuh mukanya mirip Christian Gonzales. Baru bangun tidur. Gula merah ya? Oh, dia bangun tidur
Minum kelapa. Minum air kelapa itu dulu. kelapa hijau itu. Kelapa obat dia. Kelapa hijau karena kulitnya dalamnya pink ya. Nah, itu juga ada ibu-ibu Dia sama anaknya minum baru sendiri. dateng. Dia pasti mau cari kelapa kalau nggak mie ayam. Enak ya orang jualan kelapa ya bangun tidur ya cek kelapa hijau minum gitu ya. Enak banget dia. Oke, abang-abangan gue, dan gue lihat cara bikinnya tuh. Hah? Wow. Boleh deh. Ini Ini favorit kelapanya saya aja nih. ya. Pakai gula aren. Nah, ini Wow. kenapa ndak? Kok makannya yang kelapa satuan gini? Ya karena kayak lebih kelapa banget, lebih kelapa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wah. Kalau Anda pakai saus ya? Kayak saus tuh. Maaf gengs, kalau saya itu memang perutnya udah banyak masalah. Kalau saya tuh makan mie ayam, udah nggak pakai saus atau sambal, polosan kayak gini nih. Nih mie ayamnya. Terus ada pangsit rebus tuh. Terus ada ini keripik-keripiknya. Mantap. Kasih saus. Kadang-kadang ayah cuma pakai saus itu dikit, kenapa? Buat bau-baunya gitu ndak? Buat yang penting ada aroma saus dikit, nah segitu tuh. Cukup. Saus. Dan sambalnya masih panas tuh. Kayaknya baru buka dia ya. Makanya kalau datang pagi kayak gini tuh istimewanya semuanya masih anget. Masih fresh semua. Es. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan ini juga masih seger banget. Daun apa namanya? Cesin. Daun sesimnya tuh masih yang ketek-ketek, cobain lah. Jadi kalau kita habis makan mie-nya, kita kunyahnya. Enak banget. Licin. Ini dia bukanya dari kapan sih ya? Nah, udah sekitar 2 tahun di sini. Tapi cabangnya udah banyak. Oh, dia punya cabang banyak. Banyak kalau kita tahu. Enak. Mie ayam yang judulnya itu gimana udah ada. Gimana ndak? Kalau untuk tekstur mie-nya ndak tuh. Enak ya, jadi mie-nya itu nggak begitu benyek, juga nggak begitu keras. Tuh. Terus ayam-ayamnya, daun-daunnya. Kan kalau kita kan emang pecinta bakso dan mie ayam. Sayang ayah nggak makan sambal sama saus ya. Emang kenapa rasanya? Mantap banget. Kalau buat sarapan ini memang porsinya juga pas, enggak? Ya, nggak terlalu banyak. Tuh, pangsit rebusnya. Pangsit rebusnya juga udah ada bumbunya ya? Udah ada, dia kuahnya juga Biasanya udah. kuahnya kan bening. Ini udah berasa. Tuh, saya cobain ya, pangsit.
pangsit rebusnya. Kalau ini daerahnya mana nih ikutnya? Pondok Petir. Oh, petir. Sawangan. Nggak, dalam itunya nih, dalam mie rebusnya ada isinya kan? Ini. Nah, isinya enak banget. Oh iya. Kayak ini. Kayak kalau di rumah makan yang di mall-mall tuh apa namanya ya? Wonton. Apa ya? Ya wonton. Kok masih ada satu di sini ya. Masih ada sayurnya. Ternyata ya makan itu bukan masalah tempat ya. Bukan masalah tempat, masalah harga enggak. Makan di pinggir jalan aja nikmat banget nih. Apalagi berdua sama orang tersayang. Nih kalau harga berapa semangkok, Bang? Semangkok 11.000 pakai pangsit. Ya Allah, anak sekolah ini juga terjangkau banget. Kalau yang pakai bakso? 13 itu udah komplit ya? Pakai bakso, pakai pangsit 14 ya. Ini tadi kita belum nyobain baksonya, enggak? Enak, tapi kalau mie ayam dia sukanya pakai pangsit. Karena kalau bakso mending beli bakso aja, beli bakso kuah. Ya. Makan mie ayam itu paling nikmat di terakhir-terakhirnya gini. Makanya kadang kalau udah mau habis terus ayah, enggak, buat ayah dong itu terakhir. Oh jangan, ini yang paling nikmat. Kita cobain lagi enggak nih. Mie apa pangsit rebusnya tuh. Ya, gengs. Enak banget. Beda ya pangsitnya ya. Pangsit Karena udah rebusnya. bilang, aku mau makan di mana aja yang penting nggak kecewa. Dan Iya, nggak perlu mewah, tapi rasanya luar biasa. Enak. Ininya garing, apalagi kalau mau kesini datangnya pagi-pagi ya, karena semuanya masih segar. Dan nggak terlalu penuh. Bang, biasanya ramainya jam berapa, Bang? Sore. Biasanya sini datang tuh ibu-ibu atau anak muda atau anak sekolah? Ibu-ibu ya? Dulu. Aduh, ini enak banget ini. Keripik apa ini? Keripik apa ini ya, Bang? Keripik apa ini? Oh, keripik pangsit. Aduh, boleh nggak sih ntar beli ininya aja buat di rumah? Nah. Buat makan nasi enak aja di rumah. Ya, dulu zaman pacaran, kita pernah nggak sih sarapan bareng gitu keluar? Jarang ketemu pagi kan. Pagi ayah syuting yang live pagi. Hampir nggak pernah ya kayaknya Nggak ya. pernah. Paling di saat minggu, hendaknya lagi ngeron jauh. Iya. Pokoknya dulu waktu kita pacaran itu jarang banget makan bareng. Paling kalau ada momen-momen tertentu aja, kayak misalkan ulang tahun atau teman kita ulang tahun gitu ya, undangan-undangan. Kita seringnya makan gratis karena diundang. Jarang makan dinner berdua ya. Ya kan? Nah, pas setelah nikah itu sekitar abang TK tuh umur 4 tahun, baru kita tuh sering kalau misalkan habis nganter sekolah gitu, habis itu kita sarapan. Kadang hari Senin kita cari nasi uduk, nanti hari Selasa kita cari apa gitu. Cuma mie ayam yang di jalan apa ini namanya Pondok Petir ya, ini tuh jalan baru. Oh ini tuh mall ya, belakang sini tuh ada mall ya. Yeah. Mall Depak kan.
Nah, ini baru sih ini di sarapan di sini nih, mie ayam. Kalau Ramadan di sini ada bazar biasanya rame. Tukang-tukangan apa aja ada. Kalau bakso dulu pas pacaran kita makannya bakso botak di Iya. belakang kos-kosan. Di Jalan Empang Bahagia. Cara makan ininya paling enak ternyata gini nih. Bang, minta lagi, Bang. Habis, Bang. Ada sisa-sisa kuah. Nah, ini kita campur sama kuah mie ayam. Ini tuh. Nah, enak banget. Itu asli. Nih ya, ayah kan nggak suka pedes. Dikit aja cobain biar nikmatnya orang makan pedes tuh gimana. Sensasinya kayak apa sih? Nah. Mantap kan? Keringetnya langsung begitu ya? Iya, Langsung kayak ditembak. mantap. Ternyata itu makan pedes tuh kayak gitu ya. Karena gengs, umur gue tuh udah menghindari makan makanan yang terlalu nyengat ya. Ini, Bang. Gambar. Enggak hilang-hilang pedesnya enggak. Biasanya kalau sarapan tuh dia mintanya teh tawar. Nggak ada teh tawar ya, Bang? Nggak ada ya? Mumpung ada kuahnya, ininya kita ceburin. Enak. Jadi sebelum hancur banget. Nah, ini buat yang giginya mulai udah nggak kuat, cara makan pangsit goreng tuh kayak gini tuh. Kasih kuah. Jadi kuahnya nyerap di ini. Tapi kriuk-kriuknya belum hilang. Jadi besok kita sarapan di mana lagi ya? Setelah mie ayam. Ya. Nanti kita Daerah-daerah sini kan udah sering kita lewatin. Daerah sana dong ya, Pondok Indah. Kalau Pondok Indah, itu namanya bukan nyari sarapan. Apa? Nyari orang sarap kita. Sarapan di Pondok Indah mahal dah. Kok itu ya? Sate, Oh iya, dulu ndak sama teman-teman tuh ke sana ya. sate pertok. Kata orang makan kalau sampai keringetan, itu makan paling nikmat. Nikmat. Kita nikmatin potongan ayamnya ini. Ayamnya masih ada aroma-aroma ayam. Tapi ada Aroma ayam ya? Iyalah, aroma ayam. Kadang-kadang kan daging ayam ada aromanya hilang enggak? Kita udah cocok belum sih jadi ini? Food apa? Food blogger. Food vlogger. Food vlogger. Gimana cocok nyebutnya aja salah. Sampai terakhir yang gini-gini nih, apalagi kalau ayamnya ada kulit-kulitnya dikit. Kan kalau food vlogger tuh di ini ya, di detail keringetnya. Terus pas lagi kayak gini tuh di zoom nih. Tapi ini enak beneran, bukan bohongan ya. Nah, pagi-pagi udah keringetan, orang keringetan tuh maraton, sepedaan, Nyangkul ya, Nyangkul. keringetan tuh. naik sepeda. Ini malah makan mie ayam pakai keringetan kayak gini. Kayak nikmatnya orang beda-beda. Abang-abangan gue, adik-adian gue, Mau kemana? nah dulu. Biar ngobrolnya enak. Takutnya lagi di close up masih ada sisa daun di sini. Cabe. Nah, sekarang mie ayam saya udah habis. Saatnya saya menikmati ini kelapa muda. Kelapa muda dikupas-kupasin. Cakep. Rasanya manis, boleh dicoba. Cakep. Masa muda puas-puasin. Tapi jangan coba-coba pakai narkoba. Ini buat ntar lagi bawa pulang. Enggak, Mantap. pakai ini. Gula aren. Gula aren ya. Ini, cobain dulu nih. Dia nggak pelit ngasih Ini aja. gulanya. Ini aja.
Ini kelapanya gula aren. Dan dia ngasih gulanya tuh nggak pelit. Jadi rasanya kayak kita habis minum jamu, tau nggak? Kalau enggak, sukanya ini biar berasa baru metik banget di bawah pohonnya ini makannya. Memang ya, kadang tuh kita nggak melulu harus makan di restoran mewah atau di mana gitu. Yang penting quality time kita berdua. Kalau emang kita lagi mampunya makan berdua di pinggir jalan, ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Kalau misalkan kita lagi ada waktu sama keluarga nge-mall atau kemana, Kalau kata babenya ayah, bukan apa yang kita makan, tapi bagaimana cara kita makan. Gitu. yang penting syukurin aja nikmat hari ini buat kita gitu. Lanjut ya. Abang-abangan gue dan gue ya. Yuk, kita mulai makan di pinggir jalan. Karena ini adalah UMKM yang mereka itu dalam kondisi seperti ini ya. BBM naik, semua pasti Bahan naik. pangan naik semua. Pasti mereka juga naikin harga 1.000 aja mikir-mikir, dan kita makan-makan seperti ini sebenarnya dalam rangka juga bagaimana membantu orang-orang yang sedang usaha di pinggir jalan atau usaha kecil. Karena dengan kita yang bisa membeli jajanan mereka itu bisa melanjutkan kelangsungan hidup mereka dan keluarganya ya. Mereka punya anak juga, mereka punya keluarga juga yang harus dihidupin ya. Makanya abang-abangan gue dan gue, yuk kita cintai kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum.